Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Sanur Asyifa dengan akhiran NIM 108. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi pria. Jadi, sistem reproduksi pria adalah serangkaian organ-organ yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan sperma, serta untuk fungsi seksual. Organ-organ ini terdiri dari bagian luar dan dalam, dengan fungsi masing-masing yang penting dalam proses reproduksi dan kesehatan seksual pria. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim dan ke dalam rahim. Kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Jadi di sini aku bakal jelasin ada yang namanya vas deferens. Vas deferens itu membawa sperma dari testis ke uretra saat berejakulasi. Dan ada juga testis. Testis memproduksi sperma dan testosteron, hormon seks pria yang mempengaruhi perkembangan tubuh. Lalu ada juga penis. Penis itu digunakan untuk membuang air seni, diari, tubuh, dan menyalurkan sperma untuk reproduksi seksual. Dan ada juga uretra, saluran untuk air seni dan air mani saat keluar dari tubuh. Ada juga prostat. Prostat itu memproduksi cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk air mani, menjaga dan melindungi sperma. Jadi di sini aku mau jelasin tentang perjalanan sperma. Sel sperma melewati berbagai bagian sebelum mencapai sel telur untuk membuahinya. Yang pertama ada testis, habis testis, lalu kita ke epididymis. Habis ke epididymis, lalu kita ke vas deferens. Vas deferens, lalu ke uretra. Habis ke uretra, lalu ke ejakulasi. Habis ke ejakulasi, kita ke vagina, lalu ke serviks, lalu ke rahim, lalu ke oviduk, dan setelah oviduk akan ada yang namanya pembuahan. Selanjutnya ada bagian-bagian sistem reproduksi pria. Alat kelamin luar. Alat kelamin luar menjadi 3 bagian, ada penis, skrotum, dan testis. Penis yaitu organ seksual utama yang berfungsi untuk ejakulasi dan penetrasi selama hubungan seksual. Yang kedua ada skrotum. Skrotum yaitu kantong kulit yang memuat testis dan membantu mengatur suhu testis. Yang ketiga ada testis, organ tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam ada epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, vesikulasi seminalis, dan saluran ejakulasi. Lalu ada uretra dan kelenjar bulbourethra. Epididymis, saluran yang menyalurkan sperma dari testis menuju vas deferens. Vas deferens, saluran panjang yang menyalurkan sperma dari epididymis ke saluran ejakulasi. Ada kelenjar prostat, kelenjar yang menghasilkan cairan yang berperan dalam ejakulasi. Ada juga vesikula seminalis, yaitu kantong yang menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa yang menjadi sumber energi bagi sperma. Saluran ejakulasi, yaitu saluran yang menyalurkan sperma dan cairan dari vesikula seminalis dan kelenjar prostat menuju uretra.
Lalu ada uretra, saluran yang berfungsi untuk mengangkut sperma saat ejakulasi, dan urin, kelenjar pulboureteral, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan yang membersihkan uretra sebelum ejakulasi. Selanjutnya ada fungsi sistem reproduksi pria. Produksi sperma. Testis menghasilkan sperma, sel reproduksi pria yang diperlukan untuk pembuangan sel telur wanita. Produksi hormon. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual pria, sekunder, dan fungsi seksual. Dan ada penyerapan, penyimpanan, dan transportasi sperma. Epididymis, vas deferens, dan saluran ejakulasi berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis hingga uretra. Ejakulasi, proses pengeluaran sperma dan cairan semen melalui uretra. Selanjutnya ada kesehatan sistem reproduksi pria, yaitu menjaga kebersihan alat kelamin dan testis dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga secara teratur, menjaga berat badan ideal, hindari rokok dan minuman alkohol, berhubungan seks secara teratur, konsultasi dengan dokter jika mengalami masalah kesehatan reproduksi. Ada juga gangguan yang mungkin terjadi pada sistem reproduksi pria. Ada yang namanya disfungsi ereksi, ejakulasi dini, varikokel, penyakit Peyronie, ada hipogonadisme, dan ada prostatitis. Sekian, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan berbicara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.